Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutkan, Wasadah Channel menyajikan analisis berdasarkan visi Qur'ani untuk memilah isu yang trending, yaitu debat nasab. Di vlog ketiga dengan topik menguatkan, meneguhkan visi Qur'ani dengan contoh-contoh nyata ini, kita akan melanjutkan analisis dari kelompok yang melakukan reaksi atas aksi yaitu dakwah dengan klaim dan diksi hate speech yang telah dibahas di vlog sebelumnya. Adapun reaksi ini kemudian diwakili atau dimulai dengan sebuah analisis ilmiah dari Kiai Imaduddin yang mengkaji kitab-kitab nasab yang ada untuk membuktikan sejauh mana kebenaran nasab sesuai dengan klaim dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah kita bahas di vlog sebelumnya. Dari pengkajian beliau kemudian secara objektif disampaikan apa yang ditemukannya, yang intinya bahwa dari metodologi ilmiah semata, dari cara kita kitab nasab semata, maka belum ditemukan kesahihan 100% yang dapat dijadikan dasar kebenaran klaim yang selama ini didengung-dengungkan oleh pihak yang melakukan klaim. Dan terus ini berlanjut dengan beberapa juga selain Kiai Imad, ada Gus Fuad, ada Kiai Ihya, dan lain-lainnya yang mendukung secara moral untuk melanjutkan kajian-kajian ilmiah ini untuk sejauh mana menemukan atau mencapai titik temu bagaimana klaim nasab ini bisa dibuktikan. Dan kita bisa mengikuti beberapa kali kajian-kajian, pembahasan-bahasan dalam majelis-majelis yang dilaksanakan di wilayah-wilayah terpisah, baik di Banten, di Cirebon, Jawa Timur, dan di tempat lainnya, yang intinya tetap tidak bisa menemukan kesimpulan kesahihan hanya dari satu alat, yaitu catatan sejarah dalam kitab-kitab nasab. Yang kemudian salah satu alternatif yang secara saintifik bisa terilmiah bisa bertanggungjawabkan adalah bahasnya kemungkinan tes melalui DNA, dan tidak repot-repot bahwa ditemukan sebagian dari sahabat-sahabat ternyata sudah melakukan suka realitas DNA ini, baik dari Indonesia yang diwakili penjelasan oleh Saudari Najwa Shihab, maupun dari tes yang telah dilakukan oleh beberapa saudara sesama Muslim kita di luar Indonesia. Nah, sampai di sini sebenarnya cukup, sudah debat nasab sudah selesai. Tapi apa masalahnya kemudian terus berkembang sampai melebar ke hal-hal mengulik kesalahan-kesalahan, mengumpulkan kesalahan-kesalahan, beberapa kepentingan menumpang dalam debat ini, dalam konteks ini, untuk melampiaskan kekesalan dan kebencian terhadap pihak tertentu.
Ini yang kemudian beberapa sudah melampaui batas-batas yang koridornya diwadai secara Islami. Pertama, diaku atau tidak di luar tema utama untuk menemukan bukti kebenaran nasab. Kemudian ada upaya-upaya untuk mencari atau menampilkan kesalahan oknum-oknum dari kaum Balawi, mereka-mereka yang selama ini telah menyampaikan ceramahnya mungkin keliru, dipandang keliru, kemudian termasuk kesalahan lain dalam hal menjelaskan apa kemuliaan-kemuliaan dari kaum Balawi, ataupun kemudian hal yang dia keliru sebagai dalam memuliakan makam-makam yang selama ini dibangun dan dijadikan tempat untuk menghormati para leluhur, kemudian dikumpulkan semuanya perbuatan-perbuatan yang tidak patut ini untuk menjudgment, mengambil kesimpulan bahwa kelompok Balawi berarti harus disingkirkan atau tidak perlu katalah diikuti atau dihormati dan lainnya. Nah, ini sudah uh, menyangkut pendekatan-pendekatan yang tidak mengikuti manhaj yang orisinal, yang sahih. Karena semua ras, semua kaum, semua kelompok, semua bangsa, kalau kemudian diambil misalkan 1.000 sampel oknum-oknum yang berubah jahat, misalkan dari suku Jawa, kemudian sampel dari orang-orang yang menyimpang itu dijadikan dasar untuk menyimpulkan huruf taib atau sifat-sifat bangsa Jawa, maka akan sangat menyesatkan, termasuk kelompok manapun. Tidak ada manhaj dalam Islam untuk menghakimi, menyimpulkan kejahatan sebuah kaum dengan cara menyimpulkan kejelekan-jelekannya dan menafikan kebaikan-kebaikannya. Dari kelompok-kelompok yang selama ini dianggap kaum Balawi juga banyak, harus diakui juga banyak orang-orang yang susah payah dengan meneteskan keringat, tenaga, darah, pikiran, hidup mati untuk berjuang demi kebaikan, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan untuk mendapat status kedudukan mulia karena klaim nasab. Contoh saja, satu saja dari sekian banyak yang kita alami, seperti Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqi Al-Alawi, seorang muhaddis besar, ahli hadis, ulama yang warak zuhud. Mereka bersahabat dengan ulama-ulama lain sezaman, dengan Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli Magelang, Syekh Agus Kaslani Cirebon. Semua tidak membedakan ras dari mana, tetapi karena semua adalah mereka adalah pejuang-pejuang yang mukhlis jalan Allah, yang Allah muliakan tanpa melihat ras atau asal usul dari mereka. Dan banyak lain yang dari kaum muda yang selalu ingin mengoreksi sahabat-sahabat yang keliru dalam berdakwah, sebagai contoh Habib Ahmad bin Jindan, Habib Husin Baqil, tanpa mengurangi, tanpa menafikan kesalahan yang ada pada beliau-beliau. Mereka adalah pejuang yang selalu ingin bersatukan antara komponen umat Islam
dari apapun keturunannya, nasabnya, tidak mandang nasab, dengan jerih payah, terus tanpa lelah. Dan kemudian kalau kita gelar tarik kepada teladan Rasulullah, Allah telah menggelar dalam periode Khulafaur Rasyidin, bagaimana kemudian orang-orang mulia, para Khulafaur Rasyidin itu mereka terbunuh oleh Abu Bakar Siddiq adalah karena hal-hal berlebihan dalam mengulik kesalahan-kesalahan individu maupun kelompok. Bagaimana Allah menggelar sejarah Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat mulia Rasulullah SAW. Hanya 1 orang yang meninggal secara alami. Perhatikan bagaimana Allah menggelar sejarah Khulafaur Rasyidin sebagai ibrah pendidikan untuk kita maknai, kita resapi, dan kita kontemplasi, kita jadikan pedoman. Di antara 4 sahabat Khulafaur Rasyidin hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang meninggal wafat dengan alami. Lainnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan Abi Talib semua adalah terbunuh, meninggal wafat terbunuh karena fitnah-fitnah sesama umat Islam. Perhatikanlah, Sayyidina Utsman dituduh tidak mampu dalam memanajemeni setelah menjabat khalifahan, terutama dalam menegakkan keadilan atau KKN. Itu satu sisi kelemahan seorang hamba yang harus diakui. Tapi tidakkah kita bisa melihat betapa banyak keagungan Sayyidina Utsman bin Affan, kemuliaannya, pejuang pertama yang hijrah pertama kali Habasyah karena umat Islam tindas oleh kafir Quraisy adalah Sayyidina Utsman dan teman-temannya. Beliau adalah seorang kaya raya saudagar yang mendermakan sebagian besar hartanya untuk perjuangan keagungan Islam bersama Rasulullah SAW. Beliau adalah mendermakan pikirannya, jiwa raganya, hartanya dengan menjadi menantu Rasulullah SAW dan menjadi sahabat utama yang mendampinginya selama perjuangan Islam. Kalau mungkin dihitung ribuan kebaikan, kalau kita mengulik kesalahannya satu, kemudian akan terjadi kebencian memuncak, meluapkan nafsu, dan kita bahkan tega membunuhnya. Demikian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat mulia, menantu Rasulullah, ponakan Rasulullah yang sejak kecil tidak pernah tersentuh perbuatan-perbuatan dosa jahiliyah karena sejak usia 10 tahun sudah bersama Rasulullah terus-menerus mengikuti perjuangan keagungan Islam, menjadi pintu dari ilmu-ilmu Islam, menjadi menantu Rasulullah utama. Ini awal syah keempat dengan kemuliaan yang kemudian tanpa batas, kemudian dihakimi dengan kesalahannya yang terlalu toleran terhadap kelompok yang dianggap penjahat-penjahat kepada pemerintahan Islam, tidak tegas, harus dibunuh juga. Apakah itu akan kita ulangi sekarang? Kita akan mengulik kesalahan-kesalahan orang-orang yang berjasa besar, yang mungkin kemuliaannya jauh dibandingkan kita, dengan dijudge dengan kesalahannya, dikumpul-kumpulkan untuk mendegradasi kemuliaannya. Sungguh mereka-mereka yang asli mulia di sisi Allah tidak peduli terhadap kecaman dari kita, cacian baik di media sosial dari manapun. Sungguh yang mulia di sisi Allah tetap Allah muliakan. Jadi kita hati-hati yang terseret kepada memenuhi nafsu atau untuk sekedar mendapatkan rating subscribe yang banyak, kemudian
menuduh ini itu, memfitnah hal-hal yang tidak pantas kepada pihak lain. Ini imbas-imbas dari debat nasab yang sudah melampaui batas. Yang terpenting, manhaj-manhaj untuk mengumpulkan kesalahan-kesalahan, kemudian menjudge mereka untuk menjadi, eh, katalah, disimbolkan mereka itu bersalah, bukan hal baru. Sehingga Utsman bin Affan divonis tidak layak dimakamkan baki, dicegah kalau dianggap keluar dari Islam. Apakah demikian benar? Insya Allah pasti tidak benar. Apa kita mengulangi yang itu walaupun bukan dengan singkat sahabat? Semoga kita diselamatkan dari perbuatan demikian, tidak mengulanginya. Dan semuanya, manhaj-manhaj berpikir yang ngawur. Misalkan seorang yang anak PKI berarti PKI pasti jahat. Dari mana asalnya? Perhatikanlah siapa Abi Dzar Al-Ghifari adalah tokoh begal ternama, jagoannya begal tapi menjadi sahabat Rasulullah yang mulia. Siapa Ikrimah bin Abu Jahal? Abu Jahal musuh Allah, musuh Rasulullah, tapi anaknya ini sahabat terbaik Rasulullah, termasuk perawi hadis-hadis Rasul. Siapa Umar bin Khattab? Belum datang Islam dan menjadi seorang pembunuh, penjahat dalam tanda petik. Akhirnya menjadi sabda Rasul yang paling mulia kedudukannya bersama dengan sahabat Khulafaur Rasyidin lainnya. Tidak ada dalam Islam kita menghakimi bahwa seorang keturunan yang buruk akan menjadi buruk atau yang baik pasti baik. Ini harus betul-betul disikapi adil. Seorang pengklaim nasab untuk mendapat kemuliaan juga tidak benar. Dan seorang yang punya nasab baik, yang punya apa namanya nenek moyang mungkin tidak baik, pasti jahat juga tidak benar. Jadi alur-alur pikiran yang meracuni cara berpikir kita yang ditampilkan di medsos oleh profesor-profesor, orang-orang politik, orang-orang yang sakit hati yang telah mengumbar, mengajak berpikir dengan metode yang salah ini. Mari kita sadari. Mudah-mudahan kita terjauh dari itu semua dan dalam konteks debat nasab kita bisa memilah-milah sampai batas mana hikmah-hikmah yang bisa kita ambil untuk kemaslahatan, kemudian mana-mana yang kemudian menjadi pelampaui batas dan menjadi tidak islami. Kita harus akui bahwa orang-orang siapapun statusnya yang melegalkan, menyetujui dakwah dengan hate speech, dengan mencaci maki, dengan cara mengajak membakar emosi, bahkan menggunakan diksi-diksi Islami adalah salah. Tidak perlu mengikuti jejak mereka. Kalaupun mereka guru-guru kita, panutan kita, saat-saat mereka keliru, kita wajib tidak mengikuti. Kalau kita menyimak di medsos ini salah satu cuman singkat dari ulama-ulama, nah, kita andal masyayikh dari Lirboyo adalah menganalogikan kalau kita punya istri selama masih head, kita tidak campuri, kita jauhi. Maksudnya sahabat kita, guru kita, kalau mengajak keburukan yang keluar dari mulutnya adalah caci maki, kita jauhi dan kita ikuti. Tapi kalau sudah kembali kepada kebaikan, mereka adalah guru kita. Sebagaimana istri bersahabat, rumah sedekat-dekatnya. Saya kira dari dua sisi ini kita harus adil bagi teman-teman kelompok yang membela secara membabi buta, secara
uh, mengkultuskan pada pihak-pihak sebagai penyebar dakwah dengan hate speech dan klaim, maka sebaiknya jalan yang benar dan pedoman yang islami. Bagi sahabat-sahabat pendukung pembuktian klaim nasab yang sudah melampaui batas mengkuliti, tidak mengulik kesalahan individu untuk mendegradasi kemuliaannya, kemudian juga mengumpulkan kesalahan kelompok-kelompok untuk menjudgment bahwa kelompok ini adalah harus disingkirkan, atau menasihati melalui media sosial menyebut nama-nama. Ini adalah semuanya, mari kita sadarin hati yang jernih. Dan qalbun salim bukan jalan-jalan yang dicontohkan Rasulullah, bukan menjadi dari visi Qur'ani. Jika demikian, kita sambung untuk berikutnya.